Selamat datang kembali di online course Informatika Kesehatan 2016, sesi tutorial DHIS 2. Pada sesi ini, kita akan mempelajari fitur data elemen, kategori data elemen, dan indikator dalam DHIS 2. Tujuan kita mempelajari data elemen, kategori data elemen, dan indikator yaitu: yang pertama, memahami tentang data elemen, kategori, dan indikator. Yang kedua, mengidentifikasi data elemen, kategori indikator dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, praktik menggunakan data elemen, kategori, dan indikator dalam DHIS 2. Pertama adalah data elemen. Data elemen didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dan akan dilakukan analisis. Misalnya, jumlah balita yang diimunisasi, jumlah kematian ibu, jumlah kasus malaria, jumlah kelahiran, dan lain-lain. Pada kasus tertentu, seringkali disebut dengan indikator. Namun perlu dipahami, di dalam DHIS 2, data elemen tidak sama dengan indikator. Data elemen merupakan data mentah. Biasanya berupa jumlah bukan cakupan. Data elemen dapat diagregasikan menggunakan kategori. Misalnya, jumlah kelahiran bayi dipilah berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Data elemen dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah data elemen rutin, yaitu data yang dikumpulkan secara rutin, baik itu mingguan, bulanan, dan triwulan. Misalnya, total persalinan dalam 1 bulan. Yang kedua adalah data elemen semi-permanen, yaitu data yang berubah dalam kurun waktu lama jika dibandingkan dengan data kesehatan rutin. Biasanya dikumpulkan dalam tahunan, misalnya data populasi. Yang ketiga adalah data elemen infrastruktur, yaitu data yang berkaitan dengan infrastruktur di suatu pelayanan kesehatan, misalnya jumlah tempat tidur di rumah sakit. Selanjutnya, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan saat membuat penamaan data elemen. Pertama, penamaan data elemen harus berdiri sendiri dan memiliki deskripsi yang jelas. Misalnya, jangan hanya menuliskan kelahiran atau positif sebagai nama data elemen, tapi tuliskan dengan jelas seperti jumlah kelahiran hidup atau kasus malaria positif. Kedua, penamaan tidak boleh terlalu panjang karena akan digunakan di dalam laporan atau beberapa analisis dan penyajian data. Jangan menuliskan nama data elemen dengan menyalinnya langsung dari form pengumpulan data. Misalnya di form pengumpulan data tertulis jumlah ibu hamil yang berkunjung pertama kali untuk mendapatkan pelayanan antenatal di fasilitas pelayanan kesehatan. Di dalam DHIS 2 dapat kita ubah menjadi kunjungan K1. Yang ketiga, penamaan harus mengikuti konvensi standar penamaan dan harus konsisten. Hindari menggunakan karakter khusus dalam penamaan data elemen. Yang keempat, mulai penamaan dengan informasi esensial agar memudahkan ketika melakukan pencarian data elemen. Yang kelima, ketika pemberian nama data elemen, perhatikan bagaimana data akan dianalisis dan digunakan, bukan bagaimana data dikumpulkan. Yang keenam, terkadang perlu disebutkan juga sumber atau frekuensi pengumpulan data. Misalnya, kasus campak komunitas atau jumlah pasien TB yang dilaporkan triwulan. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sesi praktek menggunakan fitur data elemen di dalam DHIS 2. Untuk menjalankannya di aplikasi DHIS 2, silakan menuju Apps. Carilah fitur Maintenance, lalu klik Maintenance. Pilih data elemen. Kemudian, untuk membuat data elemen baru, silakan mengklik tanda plus berwarna orange. Setelah itu, silakan untuk mengisikan form. Name,
Menentukan nama yang tepat dari data elemen. Setiap data elemen harus memiliki nama yang unik. Untuk kasus ini, kita menggunakan nama data elemen jumlah bayi yang diimunisasi. Short name biasanya merupakan singkatan dari nama lengkap pada nama data elemen. Jumlah bayi yang diimunisasi. Kode ini diisikan kode variabel sesuai dengan standar kamus data yang ada. Kode dapat berupa teks atau angka. Untuk pembuatan data elemen kali ini, kita menggunakan kode berupa teks. Misal, jumlah underscore bayi underscore imunisasi. Description berisi tentang deskripsi tentang data elemen yang kita buat secara detail. Untuk kali ini, kita tidak mengisikan deskripsi. Form name juga kita tidak mengisikan. Domain type terdiri dari dua pilihan tipe, yaitu agregat dan tracker. Agregat merupakan tipe data agregat untuk pelaporan. Sedangkan tipe tracker merupakan tipe data untuk individu. Untuk kali ini, kita menggunakan domain type agregat. Value type. Terdapat berbagai macam pilihan value type. Kita dapat memilih berdasarkan data elemen kita. Untuk data elemen yang sudah kita buat, jenis value type kita memilih number. Kemudian, silakan mengisikan aggregation operator dengan zoom. Dan mencentang store zero data values. Selanjutnya, silakan untuk di-assign ke ORUnit, kemudian klik Save. Untuk melihat kembali data elemen yang sudah kita buat, kita dapat mengklik di bagian kanan atau Action, lalu pilih Edit untuk mengubah atau mengupdate data, dan untuk menyalin data kita klik Clone. Dan membagikan ke user tertentu, klik Share. Dan menghapus data elemen, kita klik Delete. Untuk memudahkan pencarian, beberapa data elemen dapat dikelompokkan ke dalam satu kelompok menggunakan data elemen group. Misalnya, dua data elemen yaitu campak dan BCG dapat dikelompokkan dalam satu data elemen group, yaitu imunisasi bayi. Untuk dapat menjalankannya, silakan pilih data elemen group. Kemudian, pilih tanda plus berwarna orange. Kemudian, melengkapi name, imunisasi bayi, short name, imunisasi, code, imunisasi, lalu silakan memilih data elemen, yaitu campak dan BCG. Kemudian, pilih Save. Sedangkan untuk membuat data elemen group set, terdiri dari data elemen group. Untuk menjalankannya, kita dapat memilih tanda plus berwarna orange, lalu mengisikan name, code, dan memilih data elemen yang masuk ke data elemen group. Kemudian, pilih Save atau Cancel untuk membatalkan. Bagian kedua adalah kategori data elemen. Seringkali pada saat melakukan pengumpulan atau penyajian data, suatu data elemen dapat memiliki atribut kategori. Misalnya, jenis kelamin, kelompok umur, jenis kontrasepsi, dan lain-lain. Sebagai contoh, data elemen yang akan disajikan yaitu jumlah bayi yang diimunisasi berdasarkan jenis kelamin. Untuk menampilkan jumlah bayi yang diimunisasi untuk laki-laki dan perempuan, pengguna tidak perlu membuat dua data elemen. Pengguna hanya perlu membuat satu data elemen, yaitu jumlah bayi yang diimunisasi dan menambahkan atribut kategori combination berupa jenis kelamin di dalamnya. Sebagai catatan, kategori yang sudah ditautkan ke dalam satu data elemen dapat juga digunakan untuk data elemen lainnya. Model kategori terdiri dari 4 level. Yang pertama adalah kategori combination. Contohnya, usia dan jenis kelamin. Yang kedua adalah kategori.
Contohnya, usia, jenis kelamin. Yang ketiga adalah kategori option. Misalnya, kurang dari 5 tahun dan di atas 5 tahun. Dan perempuan dan laki-laki. Yang keempat adalah kategori option combination. Misalnya, di atas 5 tahun, laki-laki, di bawah 5 tahun, perempuan, di atas 5 tahun, laki-laki, di bawah 5 tahun, perempuan. Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat kategori, yaitu yang pertama membuat kategori option, yang kedua membuat kategori, yang ketiga membuat kategori combination, dan yang keempat menambahkan kategori combination pada data elemen. Untuk menjalankannya pada aplikasi DHIS 2, silakan pilih Apps. Kemudian, silakan mencari fitur Maintenance. Pilih kategori option, lalu pilih tanda plus berwarna orange. Dan kemudian mengisikan name, laki-laki, short name, laki-laki, code 1, start date, end date. Lalu silakan memilih organization unit, kemudian klik save. Lalu pilih tanda plus berwarna orange. Dan kemudian mengisikan name, perempuan, short name, perempuan, code 2. Start date, end date. Lalu silakan memilih organization unit, kemudian klik save. Setelah itu, barulah kita dapat membuat kategori. Dengan memilih kategori, lalu mengklik tanda plus berwarna orange dan mengisikan dengan name, jenis kelamin, kode JK. Untuk menampilkan data elemen beserta atribut kategori saat penyajian data, silakan mencentang kolom data dimension dan data dimension type. Kemudian memilih disaggregation. Setelah itu, kita dapat memilih kategori option laki-laki, perempuan dengan mengklik 2 kali, kemudian pilih save. Untuk membuat data elemen kategori combination, silakan klik kategori combination. Pilih tanda plus berwarna orange, lalu silakan melengkapi name, jenis kelamin, code JK, data dimension type, disaggregation, kemudian mencentang skip kategori total in reports. Setelah itu, silakan memilih kategori yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu jenis kelamin. Lalu klik save. Setelah membuat kategori combination, selanjutnya silakan kembali ke data elemen dengan mengklik data elemen. Lalu pilih action atau tanda titik 3 tegak lurus, kemudian pilih edit untuk ditambahkan kategori combination. Setelah itu, klik save. Kategori option group berfungsi untuk mengelompokkan kategori option menjadi satu grup. Caranya yaitu pilih kategori option group, klik tanda plus berwarna orange, kemudian melengkapi formulir name, jenis kelamin, short name, jenis kelamin, code JK, data dimension type, disaggregation. Lalu kita memilih kategori option laki-laki, perempuan dengan mengklik 2 kali. Setelah itu, klik save. Kategori option group set berfungsi untuk mengelompokkan kategori option group. Untuk menjalankannya, sama seperti menggunakan kategori option group. Bagian ketiga adalah indikator. Menurut WHO tahun 1981, indikator merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur perubahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
dan alat untuk mengkonversi data mentah menjadi suatu informasi. Di dalam DHIS 2, indikator merupakan formula yang terdiri dari numerator atau pembilang dan denominator atau penyebut dari suatu data elemen. Secara umum, indikator yang ideal harus memiliki kriteria yaitu yang pertama, reliable atau reproducible, artinya output yang dihasilkan sama meskipun laporan dilakukan oleh orang yang berbeda di tempat dan waktu yang berbeda. Appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan lokal dan keputusan yang akan dibuat. Valid, artinya benar-benar mengukur tujuan yang diharapkan. Easy, artinya mudah dalam pengumpulan data dalam DHIS 2, dikenal dengan numerator dan denominator. Serta perhitungan indikator juga dilakukan dengan mudah. Sensitif dan spesifik, artinya sensitif yaitu dapat menangkap sekecil apapun perubahan yang terjadi, dan spesifik yaitu yang dilaporkan sesuai dengan yang dipelajari. Sebelum kita membuat indikator di dalam DHIS 2, kita perlu membuat indikator type yang akan dimasukkan ke dalam formula pembuatan indikator. Selanjutnya, indikator akan muncul otomatis ketika data elemen terkait di entry. Untuk menjalankannya, silakan pilih menu Apps, lalu mencari fitur Maintenance, dan kemudian pilih menu Indikator. Pilih Indikator Type, pilih tanda plus berwarna orange, kemudian silakan mengisikan name, persen, isikan vektor 100, kemudian klik Save. Untuk membuat indikator, silakan pilih indikator, lalu mengklik tanda plus berwarna orange. Silakan mengisikan name indikator, persen bayi yang diimunisasi, short name, jumlah bayi yang diimunisasi, code, jumlah, underscore bayi, underscore imunisasi. Kemudian mencentang analyze, diisikan desimal in data output 2, indikator type pilih persen, dan legend set not value, classification not value. Setelah itu, edit numerator atau pembilang. Silakan mengisikan sesuai formula yang sudah ada, dan edit denominator atau penyebut dapat diisikan dengan data elemen yang sudah ada. Kemudian, klik Save. Untuk membuat indikator grup, silakan pilih indikator grup, pilih tanda plus berwarna orange, kemudian mengisikan name, dan memilih indikator yang termasuk dalam grup tersebut. Lalu klik Save. Sedangkan untuk membuat indikator grup set berfungsi untuk mengelompokkan indikator grup, caranya sama seperti membuat indikator grup. Demikian, selamat menggunakan data elemen, kategori data elemen, dan indikator, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.